Kelenteng Buentek Bio di Tangerang merupakan salah satu tempat ibadah yang hingga kini masih aktif digunakan oleh umat Konghucu untuk menjalankan ritual keagamaannya. Dalam video ini, kita dapat melihat umat yang sedang berdoa, menyalakan dupa, serta menjalankan rangkaian ibadah dengan penuh ketenangan serta kehusyuan. Peristiwa ini menunjukkan adanya pengakuan terhadap nilai ketuhanan dalam kehidupan bermasyarakat. Aktivitas ibadah yang dilakukan secara terbuka dan tertib mencerminkan hubungan manusia dan Tuhan yang dijalankan berdasarkan keyakinan masing-masing, tanpa adanya pemaksaan maupun pembatasan. Adapun nilai yang tampak dari peristiwa ini adalah penghormatan terhadap kebebasan beragama dan juga kepercayaan. Meskipun kelenteng Buen Tekbio ini dikunjungi oleh masyarakat umum serta wisatawan, kegiatan ibadah tetap berlangsung dengan penuh rasa hormat, baik dari yang beribadah maupun dari pengunjung yang hadir. Hal ini menunjukkan bahwa kehidupan beragama dapat berjalan berdampingan dengan aktivitas sosial lainnya, dengan suasana yang damai serta saling menghargai. Peristiwa yang terjadi di Kelenteng Montevideo ini mencerminkan adanya sila pertama dari Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, karena menunjukkan adanya kebebasan bagi setiap umat untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Pancasila di sini menegaskan bahwa kehidupan berbangsa dan juga bernegara dengan berlandaskan pengakuan terhadap Tuhan tanpa harus memaksakan satu keyakinan tertentu kepada masyarakat lainnya. Aktivitas ibadah yang dilakukan secara damai dan tentram di tempat ini menjadi sebuah bukti bahwa nilai ketuhanan tidak hanya bersifat pribadi, tetapi juga dapat muncul di dalam kehidupan sosial. Dalam konteks keilmuan program studi usaha perjalanan wisata, peristiwa ini dapat dipahami sebagai bagian dari wisata religi, juga sebagai bagian dari wisata budaya, yang dimana memiliki nilai histori dan juga spiritual yang sangat kuat. Melalui perspektif usaha perjalanan wisata, pengelolaan destinasi seperti Kelenteng Bontek Bio ini dapat dilakukan dengan etika pengunjung, tata tertib wisata, serta penghormatan terhadap aktivitas ibadah yang sedang berlangsung. Dengan demikian, usaha perjalanan wisata tidak hanya sebatas mengatur perjalanan wisatawan saja, tetapi juga menjaga kesakralan tempat ibadah, serta menanamkan nilai toleransi dan penghormatan kepada ketuhanan yang Maha Esa di dalam setiap aktivitas kepariwisataan. Penerapan Pancasila sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, berarti menghargai harkat dan martabat setiap manusia serta bersikap adil tanpa diskriminasi. Nilai ini menekankan pentingnya empati, toleransi, dan sikap saling menghormati dalam kehidupan sosial. Dengan menjunjung nilai kemanusiaan, setiap individu diharapkan mampu menempatkan diri sebagai sesama manusia yang memiliki hak dan kewajiban yang sama, serta menolak segala bentuk penindasan dan ketidakadilan dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam pendidikan sosiologi, sila kedua Pancasila diterapkan melalui kegiatan pembelajaran diskusi pada kelas, di mana semua mahasiswa memiliki kesempatan yang sama dalam menyampaikan pendapatnya, serta mempelajari masalah sosial seperti masalah kemiskinan dan juga diskriminasi. Mahasiswa dilatih untuk memahami kondisi masyarakat secara empatik dan adil. Penerapan nilai ini juga tercermin dalam kerja kelompok dan kegiatan pengabdian pada masyarakat, di mana mahasiswa diajak untuk bekerja sama tanpa membedakan latar belakang serta menumbuhkan rasa pedulian sosial terhadap kelompok masyarakat yang membutuhkan. Jadi kesimpulannya pada Pancasila sila kedua ini, penerapan Pancasila kedua ini lebih berfokus kepada nilai-nilai kemanusiaan yang harus diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Banyak sekali selain yang sudah kita sebutkan tadi, contohnya itu banyak seperti membantu korban bencana banjir dan lain-lain. Itu bisa termasuk ke dalam penerapan Pancasila kedua. Pancasila sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia mengajarkan bahwa seluruh rakyat Indonesia harus bersatu dan saling membantu tanpa membedakan suku, daerah,
agama, maupun latar belakang lainnya. Nah, nilai persatuan ini sangat terlihat saat peristiwa banjir dan longsor di Sumatera akhir-akhir ini. Saat bencana melanda, banyak masyarakat dari berbagai daerah ikut membantu, entah itu sebagai relawan, ataupun membantu bantuan logistik, ataupun hanya memberikan dukungan moral. Nah, tindakan-tindakan tersebut, yaitu rakyat membantu rakyat, menunjukkan bahwa rasa persaudaraan dan kebersamaan masih kuat, dan juga bahwa membuktikan nilai persatuan Indonesia tidak hanya sebagai semboyan, tapi benar-benar diterapkan di kehidupan nyata. Nilai-nilai Pancasila sila ketiga yang terlihat dalam peristiwa banjir di Sumatera kemarin adalah gotong royong, kepedulian, dan juga rasa persatuan. Gotong royong tampak saat masyarakat dan relawan saling bekerja sama saat menyalurkan bantuan dan juga saat membersihkan lingkungan. Kepedulian terlihat dari sikap saling membantu tanpa memandang perbedaan daerah atau latar belakang. Sementara itu, rasa persatuan tercermin dari kebersamaan seluruh masyarakat Indonesia yang ikut merasakan penderitaan dan bergerak bersama-sama untuk membantu. Nilai-nilai tersebut menunjukkan bahwa semangat persatuan Indonesia benar-benar hidup dalam kehidupan masyarakat. Dalam keilmuan pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, peristiwa banjir di Sumatera dapat dijadikan contoh nyata penerapan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. PPKN mengajarkan agar warga negara memiliki sikap peduli, bertanggung jawab, dan bekerja sama dalam semua masalah. Sikap relawan dan masyarakat yang saling membantu menunjukkan bahwa nilai persatuan, gotong royong, dan kepedulian sosial telah diterapkan dengan baik. Oke, halo teman-teman. Hari ini saya akan membahas sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini menekankan demokrasi ala kita, yaitu musyawarah untuk mufakat demi kepentingan bersama. Di jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial atau IPS, sila ini diterapkan lewat pembelajaran yang melatih kita berpikir kritis dan diskusi kelompok, membentuk karakter demokrasi sejak dini. Nilai utama sila keempat ini utamanya musyawarah, di mana setiap pendapat dihargai tanpa paksaan, menghasilkan keputusan bijaksana yang adil. Di IPS, ini terlihat sangat bahas isu sosial, seperti pemilu dan konflik masyarakat. Kita belajar mendengarkan dan menghormat perbedaan. Ingat, keputusan bersama lebih kuat daripada kehendak pribadi. Contoh penerapan yang ada di jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial Hukum. Mari kita lihat contohnya. Di pelajaran sejarah, kita simulasi rapat desa untuk selesaikan masalah lingkungan, melatih jadi perwakilan rakyat. Yang kedua, ada saat geografi dan ekonomi, diskusi kelompok soal kebijakan publik, ajarkan tanggung jawab bersama tanpa paksaan. Yang ketiga, ada proyek akhir seperti debat isu sosial, kita capai kesepakatan bersama, mencerminkan demokrasi Pancasila. Oke, halo teman-teman. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan nilai-nilai Pancasila yang dapat diambil dari peristiwa pembagian sembako pemerintah kepada masyarakat. Jadi pembagian sembako ini merupakan salah satu bentuk upaya pemerintah dalam membantu masyarakat, terutama saat kondisi ekonomi sulit atau saat terjadi krisis sosial. Tujuan utama kegiatan ini adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat agar berjalan dengan layak dan semestinya. Jika dikaitkan dengan nilai Pancasila, peristiwa ini mencerminkan sila kelima. Sila kelima atau keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, nilai yang dapat diambil dari peristiwa ini adalah mencerminkan sila kelima karena bantuan yang disampaikan kepada masyarakat untuk membutuhkan tanpa memandang status sosial. Jadi bantuan yang dikirimkan itu tanpa memandang bantuan sosial atau tanpa ada pembeda lainnya. Jadi sama rata semuanya dibagikan semua ya. Untuk itu kita memahami pentingnya peran negara dalam melindungi dan menyejahterakan rakyat serta menjaga nilai solidaritas dan kepedulian sosial agar terus bisa dikembangkan hingga ke masa depan dan masa kini. Terima kasih. Oke, contoh selanjutnya adalah
eh, tentang penerapan Pancasila di sila kelima itu adalah gotong royong, yang dimana gotong royong ini itu mereka bisa aja seperti membersihkan lingkungan, terus membangun fasilitas umum dan sebagainya. Kenapa demikian? Karena hal itu menunjukkan bagaimana masyarakat itu mampulah memberikan fasilitas-fasilitas yang sepadan kepada sesamanya. Jadi mereka tidak asal pilih gitu, tidak seenak-enaknya, terus tidak egois dengan diri mereka sendiri. Dari gotong royong ini juga mereka jadi semakin dekat dengan sesama di masyarakat itu sendiri. Misalnya di satu desa mereka gotong royong kerja bakti itu dengan terus kemudian membangun fasilitas umum untuk para disabilitas, terus memperindah. Nah, dari hal itu kan hal itu mempererat hubungan di masyarakat itu, di desa itulah. Nah, itu terakhir dari saya. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.